mendengarkan pemaparan materi dari Pak Rektor. Oleh karena itu, saya berharap mahasiswa bisa masih tenang di tempat, karena kita masih punya waktu kurang lebih masih ada waktu untuk sholat. Saya persilakan Pak Rektor. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Abu Haris Sanggari, SHLN, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, yang saya hormati Ibu Prof. Humas, Ibu saya katakan agak sulit juga namanya Ibu Sasanti Amisani. Saya itu paling kuat hafal nama orang, bahkan ketemu huruf mati banyak bisa sebut, tidak ada sulit ini. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Dr. Raden Nasratan, moderator dan rekan-rekan para mahasiswa masjid yang kami banggakan, dan seluruh jajaran anggota Komnas HAM yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf di tengah-tengah situasi yang saya harus menulis juga, tapi NTT kami ini adalah musim hujannya cuma bisa dihitung dengan hari dan juga intensitasnya sangat rendah. Di lain tempat masih kebanjiran, di sini kepanasan. Nah, ini ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ini masih kurang. Karena di negara lain itu tidak, hujan itu sampai 7, 8, bahkan sampai 10 tahun tidak hujan. Ya. Bapak Ibu ingatkan di Ethiopia itu pernah mati jutaan orang akibat kepanasan dan campak. Tapi di kita panas begini belum. Ya, insya Allah hujan, awal puasa dia hujan lagi, apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mendapat giliran kedua berbicara tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, yang pertama tentu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak kodrati yang melekat pada setiap pribadi makhluk hidup yang bernama manusia. Bahkan ada hak asasi setan, ada hak asasi tumbuhan, ada hak asasi hewan, semua punya hak asasi. Ya, itu kalau dari sudut pandang agama kan semua punya hak asasi, kan bukan hanya manusia saja. Nah, ini kita bicara soal hak asasi manusia dan universal, bukan hanya di Indonesia. Jadi sebenarnya ini mengapa sih tema ini begitu terasa, terutama setelah era Orde Baru akhir. Jadi kalau di Indonesia kan begitu, tapi sebenarnya hak asasi manusia itu telah diperjuangkan oleh umat manusia itu ribuan tahun. Kenapa dilakukan perjuangan? Karena ternyata manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Manusia itu punya perilaku hewani yang luar biasa. Ada orang yang bernama Thomas Hobbes, itu pakar hukum dari Inggris, menyebutkan bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat liar. Nah, liar itu kata-kata yang seharusnya disamarkan bukan kepada manusia, tapi kok pada akhirnya disamakan. Manusia pada dasarnya liar. Apa sih liar? Liar itu maksudnya sifat perilaku, bahkan sifatnya yang liar itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya tidak liar? Jadi aturlah norma-norma. Demikian juga tentang perilaku keberagamaan ribuan tahun yang lalu. Pada masa Nabi Adam sampai sekarang, ya, manusia belum bertuhan sampai ke manusia bertuhan. Jadi ada di situ yang mengatur tentang tata krama, etika, moral, sopan santun orang, dan hubungan antara orang dengan negara, dengan bangsa, dengan masyarakat, dan antar dunia juga diatur norma-norma. Ada norma adat istiadat, ada norma hukum, ada norma agama, ada norma hubungan internasional atau hukum internasional. Jadi semuanya pada diatur. Kenapa? Ini faktor dasar manusia ini yang pada dasarnya bersifat liar.
Kemudian juga dalam perspektif pendidikan, Ibu Khaldun pernah menyampaikan, apa sih hakikat pendidikan? Pada dasarnya mengubah perilaku orang dari hewani menjadi manusia. Ternyata di tubuh kita itu perilaku hewani itu banyak. Bagaimana caranya supaya mengurangi? Dia aturan-aturan tadi. Tuhan mewahyukan agama kepada para nabi dan diteruskan ke kita. Itu norma agama. Agama nenek moyang kita tidak pernah sekolah lebih tahu, bisa atur, bisa mengubah banyak tatanan kehidupan supaya kita itu tidak jahat, tidak liar. Norma ada. Dan sampai hari ini tetap terpelihara. Ini berdampingan dengan agama. Tidak ada yang saling menyingkirkan antara agama dan adat bahkan budaya. Tidak ada saling menyingkirkan. Meskipun ada, ya, kalau ada sih pergeseran perubahan sosial yang begitu spektakuler akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perubahan yang sosial yang sangat terasa yang mengubah, bahkan suatu ketika mengubah keberagaman seseorang. Ya, suatu ketika bahkan sekarang sudah mulai ada gejala. Dulu orang pada takut pada Tuhan, takut pada Tuhan, jadi lebih kepada rasionalisme yang tinggi. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan negara? Tidak bisa, jauh tidak bisa. Ya, kita diatur ya, karena organisasi bukan kehendak pribadi. Apapun di Republik ini, yang paling kecil di rumah tangga. Tidak ada orang berjuga didirikan rumah tangga adalah untuk kehendak pribadi, tidak ada. Kecuali kehendak suami istri. Tujuan organisasi negara adalah untuk kehendak pribadi, tidak ada. Kepentingan bersama, kehendak bersama. Di mana kehendak bersama kita? Dia di permukaan, alinea yang keempat. Termasuk di situ ham apa saja ada di situ. Ya, kebebasan berekspresi, bergerak, ya, berpendapat, berekspresi, berpendapat, dan juga bergerak. Sekarang banyak yang bergerak. Contoh pekerja migran itu bergerak dari Indonesia ke mancanegara, pekerja migran di mana-mana. Kita dari Jawa ke sini, Jawa dari sini ke Jawa, macam-macam itu bergerak. Dan itu adalah salah satu hak asasi manusia, kebebasan bergerak, kebebasan berasa takut, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, macam-macam kebebasan. Tapi tidak boleh sebebas-bebasnya. Nah, prinsip penerapan hak asasi manusia adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Itu termasuk keadilan proporsional. Hanya ada dua saja, proporsional. Kemudian yang kedua dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, hak asasi dan kewajiban asasi. Mana yang itu? Ya benar-benar. Landasan hukumnya Pancasila, pembukaan, alinea yang keempat dan seterusnya yang sebenarnya alinea yang keempat, tapi sesungguhnya saling integralisme antara alinea pertama dan kedua dan seterusnya. Demikian pula dalam Pancasila, sila pertama dan sila kelima, 4, 3, 2, semuanya saling integral satu sama lain. Tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Jadi orang berjuang untuk hak asasi manusia sudah ribuan tahun. Kenapa? Tempo dulu itu paling mengerikan. Ketika pendidikan belum maju, itu yang paling mengerikan apa? Perbudakan antara manusia. Semangat perbudakan dan mana-mana akhirnya membuat sejarah kehidupan HAM seperti itu. Rumi tertatih-tatih, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai dengan perang dunia berakhir, ya, tahun 1945 baru ada deklarasi San Francisco, ada piagam, macam-macam, dan ada pengadilan internasional. Kalau di Indonesia pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan banding, kasasi, sekarang Komnas HAM, Komnas pengadilan, macam-macam. Dalam rangka apa? Penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia tidak sering itu di negara lain perbudakannya. Di Amerika itu sampai dipelekan. Bahkan bukannya perbudakan sampai warna kulit. Di Indonesia saya belum pernah dengar itu. Kita ribut baku pukul, bahasa Jepangnya baku pukul. Baku pukul dengan orang gara-gara beda antara kulit hitam dan putih. Ada sih, tapi di tempat pesta 1-2 orang yang berkelahi. Tuh. Gara-gara pesta, perempuan yang pas acara pesta lagi menari, joget berpasangan, kebetulan perempuan ini tidak suka dengan laki yang kulitnya begini rambut, itu berkelahi. Tapi kalau di dalam komunitas masyarakat sepertinya belum pernah terjadi. Tidak. Khususnya di negara timur. Tidak rasis ke kita. Tapi di negara barat Bapak yang mengerikan pertandingan sepak bola masih rasis.
tampilan musik, tampilan seni masih berasa. Alhamdulillah kita di Indonesia berasa sekali. Yakin saya bila dari Papua sampai ke Aceh, kecuali dalam dunia politik dan ekonomi maupun sosial budaya, itu yang masih terasa hak asasi manusia yang belum sebagus ya seperti yang kita inginkan. Kapan idealnya ya terus berproses. Apakah pemerintah lembaga para pendidikan kami terutama sebagai rektor di perguruan tinggi kita terus mendorong mendidik peserta didik kita adalah agar mereka tahu secara hakiki hak dan kewajiban agar tidak dianggap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ekonomi, berpolitik sesuai dengan aturan undang-undang. Bagaimana kalau dia langgar? Tidak ada ketentuan lainnya. Ya, kalau sudah disampaikan segala sesuatu aturan undang-undang ada itu antara hak dan kewajiban. Ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak memenuhi? Itu ada aturan hukum dan lain. Nah sekarang kita lihat bagaimana di negara kita ini soal pelaksanaan HAM ini. Saya kira ya sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai tahun 78 ini pengurus kita 78 tahun tentu ada dinamika negara. Dulu masa Orde Baru, Orde Lama tentu begitu. Setiap rezim, setiap masa punya cara kepemimpinannya dan dinamikanya berbeda dengan masa Orde Baru. Demikian pula di masa reformasi. Ya. Tapi negara ini terus bergerak ke posisi yang lebih baik, ya, mencari formula dan mencari bentuk yang terbaik. Seperti apa? Dan sudah sekarang kan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Nah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Masa Profesor Habibie saya juga kaget. Ini presiden yang paling fenomenal yang dikenal ya Bapak Ibu. Berkuasa hanya 1 tahun lebih. Tapi semua produk beliau menghasilkan dari ini. Sebut Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Masa Orde Baru kan Dirjen Sospol. Di dalam pemerintahan dalam negeri kan saudara, masa Pak Habibie sudah mulai. Nah, undang dari panitia pemilihan berubah dari komisi itu satu langkah maju yang luar biasa daripada penyelenggaraan pemerintahan kita. Bukan mundur. Kalau saya melihatnya maju, ya maju. Dan berbagai macam perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat saat ini. Hanya 1 tahun lebih luar biasa. Dan kita nikmati sekarang ini. Ya, multi partai dan macam-macam itu saya lihat itu satu hal yang luar biasa. Ini kita harus selesai proses ini. Apakah kita sudah menuju ke yang ideal? Kita lagi sedang menuju. Memang perlahan-lahan. Kenapa? Saya sebut tadi, organisasi bukan kehendak pribadi. Dia adalah kehendak umum. Apa kehendak umum? Melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh dan penjelasannya, ideologi kita dan macam-macam, seluruh perangkat peraturan dan struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu adalah kehendak umum. Termasuk pelaksanaan hak asasi manusia juga kehendak umum yang saya sebut tadi, mengerti, mengaplikasikan hak-hak dan kewajiban secara asasi dalam kehidupan apa saja, ekonomi, politik, sosial budaya, hak-hak, pendidikan dan segala macam. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Tidak harus kita, oh ini hak saya, hak saya. Sebenarnya kewajiban tidak seperti itu Bapak. Di negara manapun di dunia saya kira begitu, dan alhamdulillah perjuangan besar ya dari Komnas HAM sejak masa Orde Baru ya, masa pemerintah Soeharto tahun 1993 sudah ada, dan alhamdulillah sampai ke masa sekarang yang belakang ini Bapak Dr. Abdul Haris dengan seluruh jajarannya luar biasa. Mungkin sebagian kita belum mengetahui tentang seperti apa profil dan tata kerja dan segala macam saja. Yang berikut itu isu-isu HAM berkaitan dengan masalah luar negeri ya, di dunia. Kalau saya menurut Indonesia sudah bagus, tapi bagaimana dengan luar negeri? Mengerikan, kacau balau. Siapa yang menjadi jawabnya? Masalah HAM di luar negeri tidak bisa diterapkan secara maksimal. Ya PBB. PBB itu salah satu yang teror. Dan saya lembaga ini
sulit dipercaya. Kenapa? Masih ada dari 220 negara itu ada 5 negara pemegang hak kekuasaan Dewan Keamanan PBB. Pemegang hak itu. Jadi keributan di mana peperangan kita tidak bisa kalau salah satu negara ini campur tangan sana sini. Mereka punya, ini mau bikin aturan-aturan nggak bisa. Jadi penegakan hak ini harus dimulai dari secara struktural. Jadi dalam perspektif struktural perubahan itu selalu datangnya dari struktur yang paling tinggi. Kalau PBB itu Dewan Keamanan tetap itu harus bagaimana cara merubahnya. Kalau masih kata mereka, ya memang saya yakin satu dunia kiamat tidak akan aman. Contoh peperangan mana, pencaplokan negara di mana, ini sebebasnya mereka. Tidak bisa pengadilan internasional mereka bisa intervensi dan macam-macam. Tidak seperti di negara kita, jauh lebih baik. Luar biasa. Kita bersyukur pada Allah SWT. Posisi kita usia 78 tahun sudah sampai seperti ini. Masih terus bergerak kita maju mengejar tujuan dari pembukaan dunia yang keempat, yaitu hak kita untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Salah satu hak asasi. Tapi kita harus bekerja, ya, bekerja bersama dengan pemerintah, berkolaborasi, bersinergi dan bermitra dengan seluruh potensi yang kita miliki. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi kalau untuk anak di luar negeri, bagi saya tidak percaya di sana. Karena bisa ada Dewan Keamanan. Mau apa saja nggak bisa. Bagaimana bisa menghentikan perang di negara satu? Karena ada di sana. Jadi bagi saya, PBB adalah serangan, justifikasi dari 5 negara untuk memerangi orang lain. Jadi hukum itu kepentingan ABC. Ini kalau Karl Marx bilang hukum itu kepentingan siapa? Kepentingan orang kuat. Ya kalau PBB ini jangan kuat, itu saja begitu. Nah oleh karena itu, mari kita dorong ya, Bapak Ibu sekolah yang baiknya. Tahun 2045 atau 50, Bapak Ibu negeri ini di tangan kalian masing. Ya. Pertanyaannya, kenapa saya menyebut 2050 di tangan kamu? Tampaknya saya jadi rektor, saya tamat tahun 93. Dari rektor itu baru posisi emasnya 20 tahun lebih. Jadi saya bayangkan kamu bakal sama dengan saya, bahkan lebih dari posisi saya. Di 2040 kami bakal kita di 2040 diberikan bonus demografi. Karena di tahun 2050 kami yang terbesar dan penduduk negeri ini adalah anak sekali. Usianya kami berbeda jauh dengan negara yang lebih menang sebenarnya ya, supaya bagaimana mereka punya generasi emas. Ya, saya baru baca berita di Korea Utara, Korea Selatan. Begini, 50% orang sudah mau kawin. Ini kemarin survei kemarin, saya bacanya tadi malam. Jepang dan negara-negara Eropa mengalami degradasi dan penduduk. Kita alhamdulillah, tapi Bapak Ibu siap dari sekarang agar hak-hak kalian terpenuhi. Hak hidupmu, hak untuk mengejar dalam dunia politik, ekonomi dan sosial kita di tahun 2045. Nah, generasi emasnya di situ. Jadi usia emasnya di situ. Usia yang lagi-lagi sangat produktif. Ini bukan sekadar kualifikasi yang Bapak Ibu mengejar atau sarjana, magister dan doktor, tapi kompetensi harus diimbangi. Keterampilan IT, bahasa dalam berbagai macam, dan keterampilan lain dari soft skill, ya, kepribadian, karakter, disiplin, etos dan segala macam. Jika Bapak Ibu memiliki, Anda lebih dari saya di tahun 2040. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sudah menyampaikan pokok pikirannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar bersama kedua narasumber telah menyajikan pokok pikirannya. Mari kita beri aplaus untuk kedua. Selanjutnya waktu kita gunakan kurang lebih 20-30 menit untuk dialog.
sekedar catatan dari kedua pemateri sebagai pengantar diskusi kita. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Haris tadi, bahwa kebebasan itu adalah hak, tapi ternyata hak ini juga tidak bisa digunakan secara bebas, karena kebebasan seseorang selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bahwa kita hidup di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, di mana kebebasan adalah inti, tapi ternyata rakyat kita kemudian tidak bebas menyampaikan pokok-pokok pikirannya, karena terkadang ada hambatan baik oleh aparat maupun dan lain-lain. Yang kedua, pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Rektor terakhir, bahwa ternyata hak asasi bukan hanya domainnya manusia, tapi memang semua makhluk hidup itu punya hak untuk dihormati. Karena itu mengutip pendapat Thomas Hobbes, Pak Rektor mau mengatakan bahwa manusia liar itu hanya bisa ditertibkan kalau kita punya norma. Kita punya norma saja orang tidak tertib, apalagi tidak ada norma. Ya. Dan pokok pikiran beliau yang terakhir adalah, kalau kita memulai penegakan HAM harus dilakukan secara struktur, dan itu mesti dimulai dari atas. Karena negara kita ternyata pejabat kita masih anti kritik, sehingga ekspresi publik melalui kebebasan berpendapat dan berekspresi ternyata memang tidak mudah sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita punya sisa waktu ini, saya beri kesempatan bagi 3 orang penanya. Yang pertama Pak Irfan, yang kedua Irfan itu ya, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi biar imbang sedikit, jadi ada dosen, ada mahasiswa, yang mahasiswanya 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya persilakan Pak Andi langsung to the point, Pak, jangan pengantar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, Pak Rektor, terima kasih atas kesempatan berharga ini. Ini adalah kesempatan berharga kali kedua yang Komnas HAM. Beberapa bulan yang lalu bersama dengan Cak Wawa dan Ibu Anis. Ini Pak Dr. Adam selaku moderator. Saya sedikit melenceng dari persoalan tema, yaitu right freedom of speech and expression. Saya lebih tertarik menyentil editorial media Indonesia yang di edisi 31 Desember 2020 dengan judul 18 tahun main pingpong kasus-kasus HAM. Nah, di media Indonesia, editorial media Indonesia tahun 2020 itu, media Indonesia mengadukan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Republik sebagai 2 lembaga paling lama pemain pingpong terlama di Republik ini. Karena menurut